Oke. Terus setelah itu oke, setelah itu kalau gue gambar ulang, eh, sini 5 plus minus eh, plus minus V in, sini RS. Pertama, kondisi ini kan karena arus itu AC itu bolak-balik, berarti kan ada ketika arusnya ke sini, ketika arusnya sebaliknya ke sini. Oke. Nah, jadi ada dua kasus di mana kalau tadi kita asumsikan arusnya itu ngalirnya ke kanan, itu berarti kita asumsikan arusnya positif ya. Berarti positif ke kanan ngalirnya itu lebih dari 0, maka arus ngalir ke sini berarti sesuai dengan arah diode ya kan. Arah diode kan plus minus nih, arus ngalir ke sini. Berarti diode bisa kita bilang on, atau dalam rangkaiannya dia bersifat short circuit. Sehingga untuk I lebih dari 0, rangkaiannya menjadi seperti ini. Oke. Short circuit. Sini ada tegangan 5 volt. Oke. Terus kita kan nyari tegangan sini ya. Nah, kedua, I-nya positif, tadi kan kita tahu I itu sama dengan V in dikurang 5 dibagi RS. Ya enggak? Sehingga kalau kita menggunakan ini I lebih dari 0, berarti kita dapat bahwa V in dikurang 5 per RS itu harus lebih dari 0. Dimana V in, karena RS nggak mungkin negatif, berarti bisa dikali ke sana, hasilnya 0, berarti V in lebih dari 5. Nah, ketika V in-nya lebih dari 5, dia akan ngalir ke sini. Artinya ini diodanya akan bersifat short circuit, akan on, berarti ada arus ngalir ke sini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya saat V in-nya itu, saat arus AC-nya itu dalam fase sebaliknya, yaitu berarti fase negatif alias kebalikannya ke sini, maka di sini I-nya kan negatif. Kalau negatif berarti kalau tadi positif arahnya ke kanan, berarti negatif arahnya ke kiri. Ya enggak, ke kiri lewat. Nah, dia akan bertemu dengan apa ya istilahnya, dengan pagernya diode. Oke, kalau misalnya arus ketemu di sini, berarti nggak ada arus yang lewat, karena kan dia diode cuma mengarahkan arus, cuma melewatkan arus dari atas ke bawah, tapi kalau dari bawah ke atas dia nggak dikasih lewat, nggak dikasih jalan. Oke, sehingga dari sini kita bisa anggap diodenya itu off dan dia dalam rangkaian bersifat open circuit. Oke, bersifat open circuit. Set set berarti sini ada itu ya. Yaudah, sini ada tegangan plus nih 5 volt. Sini open circuit berarti V in nya otomatis kurang dari kurang dari 5. Nah, gimana dengan V out nya? Untuk kasus ini V out nya itu adalah, lihat nih, kita kan ngukur ujung ini sama ujung ini, ya nggak, sama ground. Sama ground berarti di sini, kalau di sini ujung misalnya ujung A kecil, berarti tegangan di sini itu sama dengan tegangan ini ditambah tegangan ini. Oke, karena ini V in dia harusnya ke sini, dia ngedrop di sini, kemudian di sini, sehingga untuk mencari V out ya kita nggak usah melihat sebelah sini, kita hanya melihat dari ujung ke sini sampai ujung sini itu tegangan apa yang ada. Nah, tegangan yang ada adalah tegangan ini, tegangan 5 volt. Jadi ketika V in-nya itu lebih dari 5, maka V out-nya itu sama dengan 5. Jadi V in-nya lebih dari 5, V out-nya sama dengan 5. Bukan lebih dari 5 ya, tapi V out-nya sama dengan 5, konstan. Nah, kenapa ini nggak diperhitungin? Kalau misalnya kita pakai titik ini, nah, misalnya kita ngitung titik ini. Nah, ini kita cuma pakai V in doang, karena kan berdasarkan nodal analisis bahwa tegangan di sini sampai sini sama dengan tegangan ini sampai sini, ya enggak. Jadi kalau misalnya gue punya not di sini, mau jalurnya kemanapun, asal titiknya sama,
dia punya istilahnya apa ya, yang nggak berdasarkan itu mungkin vektor kali ya, kalau kita analogi dengan suatu besaran yang nggak perlu diperhitungkan jarak yang mana, yang penting ininya apa namanya, vektornya sama, atau mungkin beda apa, perpindahan. Oke. Jadi perpindahan dari titik A ke titik B itu mau lewat jalan mana aja, mau lewat apa namanya, Bantul kek, mau lewat Monjali kek, yang penting dari A ke B, atau mungkin dari Koslu ke UGM, lewat jalan mana aja, itu akan sama perpindahannya. Nah, sama kayak dengan analoginya dengan ini di listrik, bahwa kalau misalnya node itu kita referensi terhadap ground, berarti dari node ini lewat jalan ke sini ke ground, terus lewat sini ke ground, itu akan mempunyai perpindahan yang sama, atau dengan kata lain akan mempunyai tegangan yang sama, beda potensial yang sama. Oke. Jadi kalau untuk mengukur tegangan di sini keluarannya, berarti kita bisa menggunakan V out di sini. V out di sini sebesar ya cuma ada 5 kan, sini short circuit berarti V-nya 0, sini 0. Kalau misalnya ada V juga sini 0, berarti tegangannya cuma tegangan 5 volt. Oke. V in kurang dari 5 sama V out-nya 5 volt. Nah, sekarang gimana kalau V in-nya kurang dari 5? V out-nya berapa? Ya udah, kita lihat. Kalau misalnya dia apa namanya? Open circuit, berarti kan nggak ada arus kan? Di sini nggak ada arus, oke? Di sini nggak ada arus, berarti di sini nggak ada tegangan yang drop, sehingga misalnya nih V in dia terus jalan, sini nggak ada ngedrop dia karena nggak ada arus. Ya sini, nah maka satu kotak ini itu bisa kita bilang sebagai V in. Nah, tapi Bim, misalnya kan ini kan dari titik sini ke titik sini kan, sini ada ini apa namanya, 5 volt. Kenapa nggak pakai 5 volt? Karena di sini juga mengandung tegangan, coy. Di sini ada tegangan, ya mungkin tegangan diode yang sebesar Bapak nggak tahu. Oke. Yang penting total di sini tuh harus sama dengan V in, karena semua nggak ada arus, nggak ada tegangan drop di resistor sehingga tegangan di sini itu akan sama dengan tegangan di sini. Sehingga V in ketika V in kurang dari 5, V out-nya adalah sama dengan V in. Oke.